Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafika Ainur Rahma dari kelas 10 PPLG 3. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang sistem komputer pada mata pelajaran Informatika kelas 10. Ada beberapa subbab materi yang akan kita pelajari pada bab ini, yaitu A. Komputer dan komponen penyusunnya, B. Interaksi manusia dan komputer, C. Kolaborasi dalam sistem komputer, D. Sistem operasi. Komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Sistem komputer terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contohnya ada printer, scanner, dan lainnya. Yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan program atau perintah yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu pada komputer. Perangkat lunak terdiri dari sistem operasi, aplikasi, dan bahasa pemrograman. Yang ketiga adalah pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jenis-jenis komputer. Yang pertama ada mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro adalah komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan jenis komputer lainnya dan juga menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit proses utama. Salah satu contohnya adalah telepon pintar. Yang kedua adalah komputer personal. Komputer personal memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan juga memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dan dibuat untuk penggunaan personal. Yang ketiga, mini PC, yaitu komputer yang biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional. Yang keempat, mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini memiliki ukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemrosesan yang lebih besar. Komputer mini dipakai untuk menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Sayangnya, komputer mini kurang populer dan semakin sedikit digunakan. Yang kelima adalah komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server. Yang keenam, superkomputer. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops. Superkomputer digunakan oleh perusahaan atau organisasi besar. B. Interaksi manusia dan komputer. Sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Biasanya, interaksi antarmuka digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Yang pertama, berbasis Graphical User Interface. Merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Contoh penerapan GUI yaitu tampilan Windows. Yang kedua adalah antarmuka berbasis perintah, yaitu jenis interface yang berbasis teks perintah dengan program. Biasanya CLI diperuntukkan untuk memahami bahasa pemrograman. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka melalui suara yang memungkinkan penggunanya untuk mengucapkan sesuatu lalu hasilnya direkam dalam bentuk audio. Yang keempat, melalui gambar atau video. Jenis antarmuka ini hanya bisa dilakukan jika hardware memiliki kamera. Yang kelima, melalui berbagai peranti masukan lainnya. Pengguna dapat berinteraksi ke komputer melalui perangkat masukan seperti joystick, keyboard, mouse, dan lainnya. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Dalam sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi, atau peranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi ini menghasilkan sebuah sistem komputasi yang berguna bagi pengguna. D. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer,
sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Fungsi sistem operasi yaitu menyediakan antarmuka ke pengguna, mengendalikan input dan output, mengelola perangkat keras dan peripheral, mengelola pemuatan perangkat lunak, mengelola file, menangani interupsi dan kesalahan, mengelola prosesor, mengelola memori, mengelola keamanan, dan menangani komunikasi dengan jaringan.